Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rima Diahastuti, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Kantil, Kota Surakarta, serta Bapak Ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Pada siang hari ini, sebelum kita mulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penandatanganan berita acara seminar. Yang terakhir, penutup. Untuk memasuki acara pembukaan pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak sebagai rasa syukur. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara seminar ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Untuk memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan judul laporan peningkatan implementasi ajaran agama Islam murid melalui kegiatan keagamaan di SD Negeri Bulu Kantil, Kota Surakarta. Kepada Bapak Asrori, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mutita dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu ngoreksi Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Yang pertama yang saya hormati Ibu Rima Diahastuti selaku mentor dan juga Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Kantil yang sudah banyak membimbing saya dalam kegiatan ini. Berikutnya Bapak Ibu Guru SD Negeri Bulu Kantil serta karyawan yang juga telah mendukung saya selama pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih sebulan. Nah, yang pertama-tama tentunya mari kita senantiasa menghaturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih berada dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memaparkan hasil laporan kegiatan saya selama sebulan ini. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang PNS dulu pernah ada latsar atau prajab, sekarang untuk kami yang P3K bentuknya namanya orientasi Bapak Ibu. Jadi itu kegiatan selama sebulan, tapi dilaksanakan full daring dan di unit kerjanya masing-masing. Nah akhirnya ya bentuknya seperti ini, melaksanakan seminar hasil laporan orientasi. Adapun isu atau judul yang saya angkat pada kegiatan kali ini adalah peningkatan implementasi ajaran agama Islam murid melalui kegiatan keagamaan di SD Negeri Bulu Kantil, Kota Surakarta. Oke, ini sekilas tentang saya, dilanjut saja karena sudah kenal. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi untuk laporan pelaksanaan orientasi. Jadi sebulan lalu tanggal 3 September 2024 kami melakukan pembukaan. Itu dilakukan secara hybrid, ada yang tatap muka di Balai Kota, ada juga yang mengikuti secara daring atau online melalui Zoom. Kemudian selanjutnya kami melaksanakan pendalaman materi
melalui LMS Soloasis itu oleh BKPSDM mulai tanggal 9 hingga 13 September 2024. Selanjutnya kami juga melaksanakan evaluasi orientasi ya, semacam ujian pada tanggal 17 September 2024. Ini juga secara daring tapi dengan pengawasan melalui Zoom oleh BKPSDM langsung. Dan selanjutnya adalah mentoring sekaligus penyusunan laporan orientasi pada unit kerja, yaitu tanggal 20 sampai 26 September. Ini didampingi oleh mentor, yaitu Bu Rima selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Kantil. Dan yang terakhir adalah hari ini, seminar hasil laporan orientasi, tanggal 30 September, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum masuk ke laporannya, sekilas karena kita pegawai pemerintah Kota Surakarta, mungkin perlu mengingat sekali lagi sekilas tentang visi pemerintah Kota Surakarta tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, ini adalah visi pemerintah Kota Surakarta. Nah, adapun perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kota Surakarta itu ada 5 perangkat daerah. Yang pertama adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Yang kedua adalah Inspektorat Daerah. Yang ketiga Dinas Daerah. Yang keempat Badan Daerah. Dan yang kelima Kecamatan. Nah, kita sekolah itu nanti berada di bagian sini, Dinas Daerah, tepatnya di bawah Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, karena OPD kita adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di sini saya memaparkan visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan ini yang nanti yang coba kita perdalam lebih lanjut. Bapak Ibu, kemudian kita langsung mengerucut kepada SD Negeri Bulu Kantil Kota Surakarta. Ini visi yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga, yaitu terwujudnya murid berakhlak mulia, peduli lingkungan, berbudaya, unggul dalam prestasi. Untuk menuju visi ini kita juga memiliki beberapa misi. Yang pertama, membimbing murid sehingga mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan kegiatan formal dan non-formal menuju kesadaran berbudaya dan peka terhadap lingkungan hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan dan melaksanakan model-model pembelajaran untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, nanti saya mungkin akan lebih banyak fokus di misi yang pertama ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama di SD Negeri Bulu Kantil, saya mengidentifikasi bahwa ternyata ada permasalahan, yaitu kesadaran beragama Islam atau implementasi ajaran Islam murid yang masih rendah. Saya bisa berkesimpulan seperti ini karena di sekolah kita itu dari 160 sekian murid, ada sekitar 120-an yang beragama Islam. Tapi untuk praktek keagamaannya itu anak-anak masih kurang. Itu saya dapati ketika awal-awal di sini itu ujian praktek ternyata masih banyak yang belum hafal bacaan sholat. Lalu akhir-akhir ini juga saya mulai gencar ketika masuk kelas itu menanyakan sholat subuh. Ternyata juga banyak anak-anak yang masih belum melaksanakan sholat subuh. Begitu juga ketika saya tanyakan apakah di luar sekolah ada mengaji, TPA dan sebagainya. Ternyata juga banyak anak-anak yang tidak mengikuti, tidak mengaji, tidak TPA dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, maka saya coba memunculkan solusi, yaitu dengan kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, selama ini kita juga sudah melaksanakan kegiatan berbagai macam kegiatan keagamaan di sekolah. Tujuannya tadi untuk agar implementasi ajaran agama Islam murid itu bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, untuk kegiatan keagamaan ini kemudian kami rinci menjadi beberapa kegiatan atau program. Yang pertama adalah keagamaan Rabu pagi, di mana di keagamaan Rabu pagi ini biasanya kita sering melaksanakan murojaah juz 30. Nah, ini mengenalkan anak-anak bagi yang mungkin dia tidak pernah mengaji tadi, paling tidak mengenal, mendengar bagaimana bacaan Al-Quran khususnya juz 30. Kadang juga kita selingi dengan sholat duha berjamaah. Ini kegiatan keagamaan yang pertama. Lalu kegiatan keagamaan yang kedua adalah keagamaan siang, yaitu diisi dengan kegiatan sholat
zuhur berjamaah. Nah ini dalam Islam juga hukumnya wajib. Kita kan pulangnya mungkin sampai jam 3, jam 2, jadi kegiatan keagamaan siang ini mutlak hukumnya wajib agar anak-anak bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Nah ini juga sekaligus harapannya di rumah anak-anak itu juga terlatih untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi tidak hanya zuhur, kalau bisa nanti asar, maghrib anak-anak juga terlatih karena di sekolah sudah terlatih untuk sholat berjamaah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita juga melaksanakan kegiatan keagamaan berupa pesantren Ramadan, di mana momentum bulan Ramadan itu mungkin lagi semangat-semangatnya untuk belajar agama. Nah itu kita wadahi dengan kegiatan pesantren Ramadan, dengan pembelajaran yang lebih variatif dan lebih banyak nilai-nilai agamanya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kegiatan kurban. Nah ini juga untuk melatih anak-anak agar dalam dirinya itu punya keinginan atau ketertarikan untuk beribadah kurban, untuk punya semangat rela berkorban, menghayati nilai-nilai yang ada dalam ibadah kurban itu sendiri. Nah maka dari itu kita rutin melaksanakan kegiatan kurban, dan mulai tahun ini juga anak-anak kita latih untuk setiap hari Rabu itu berinfak. Bagaimana caranya nanti selama setahun ke depan infaknya itu bisa terkumpul. Nah itu kita gunakan untuk anak-anak dalam tanda kutip latihan kurban, walaupun mungkin belum bisa melaksanakan kurban secara syariat yang sesungguhnya untuk anak-anak, tapi kita coba untuk latihan kurban anak-anak. Sementara untuk orang tua dan bapak ibu guru nanti kita coba kurban sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Bapak Ibu, yang terakhir adalah hafalan bacaan sholat. Jadi ini tadi berawal dari ujian praktek ketika saya awal-awal di sini, banyak anak-anak yang belum hafal bacaan sholat, bahkan yang belum hafal Al-Fatihah pun ada. Nah untuk itu mulai beberapa tahun belakangan ini saya coba rutin ketika mulai pelajaran itu pokoknya baca bacaan sholat semua, mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Itu saya pinjamkan buku tuntunan sholat, semuanya wajib membawa, walaupun pada prakteknya masih ada anak-anak yang belum membawa, bahkan dihilangkan bukunya, tapi tetap rutin untuk setiap hari menghafalkan atau murojaah bacaan-bacaan sholat. Tujuannya kalau anak-anak itu di rumah mungkin tidak mau menghafal, sibuk dengan kegiatan lain, di sekolah setiap minggu itu rutin terucap bacaan-bacaan sholat secara keras. Bagi yang sudah hafal jadi lebih hafal, bagi temannya yang belum hafal mendengar temannya yang sudah hafal, jadi mungkin di alam bawah sadarnya itu harapannya bisa otomatis ikut menghafalkan juga. Oke Bapak Ibu, tambahan sedikit untuk yang nomor 2 ini keagamaan siang, mulai tahun ajaran 2025 ini kita ditambahkan dengan kegiatan sholat Jumat juga di hari Jumat. Nah ini program yang baru kita di tahun ini melalui dukungan Ibu Kepala Sekolah dan juga komite berhasil kita laksanakan dengan baik dan lancar sampai sejauh ini. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan pada akhirnya bisa mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu ini rendahnya implementasi ajaran Islam murid di SD Negeri Bulu Kantil. Baik Bapak Ibu, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asrori untuk materi yang diberikan. Monggo kepada Bapak Ibu peserta seminar, jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Asrori, saya Yunus, guru olahraga SD Negeri Bulu Kantil. Tadi sudah disampaikan tentang permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudian juga sudah disampaikan solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ingin saya tanyakan yaitu adalah
apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan atau dalam melakukan kegiatan keagamaan di SD Negeri Bulu Kandil selama ini. Kami ulangi ya, pertanyaannya apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan keagamaan di SD Negeri Bulu Kandil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Pak Yunus, apa saja kesulitan yang saya atau yang kita semua hadapi dalam menerapkan kegiatan keagamaan di SD Negeri Bulu Kandil. Bapak Ibu, yang pertama mungkin karena dari sisi muridnya dulu, karena anak-anak itu jumlahnya mungkin sangat banyak untuk yang Islam, sekitar 120-an. Kalau dikumpulkan di satu kegiatan seperti itu, mungkin kesulitan yang pertama adalah di pengkondisiannya. Kadang baik itu di pagi hari ataupun juga siang hari, itu pada kegiatan keagamaan seperti Rabu pagi dan juga siang hari. Lalu kesulitan lain itu mungkin ketika itu tadi Pak, memotivasi anak untuk misalnya menghafal bacaan sholat. Itu banyak anak-anak yang untuk khusus menghafalkan itu masih rendah sekali minatnya. Itu tadi makanya setiap pelajaran agama di awal itu saya selalu upayakan untuk bisa mengulang bacaan sholat. Karena mungkin anak-anak belum tahu, belum benar-benar meresapi untuk apa sih hafal bacaan sholat, untuk apa sholat itu belum. Ya, terima kasih kepada Bu Nita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi kegiatan, mengomentari kegiatan seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Kegiatan seminar ini merupakan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Asrori. Tidak hanya 1 bulan kegiatannya ini, tetapi sudah dimulai dari awal tahun pelajaran 2024-2025. Memang benar apa yang telah diambil sebagai solusi pemecahan masalah yang sudah isu yang diangkat oleh Pak Asrori tentang penanaman karakter siswa dalam pendidikan agama Islam khususnya, dengan menerapkan berbagai macam kegiatan itu sungguh besar manfaatnya untuk anak-anak khususnya di dalam penanaman iman anak dan takwa anak kepada Tuhan di dalam hidup kesehariannya. Kalau tidak ada pembiasaan seperti ini, hanya kita serahkan kepada orang tua, itu tidak akan berhasil. Jadi dengan adanya pembiasaan yang dilakukan di sekolah secara sabar, Pak Asrori itu senantiasa dalam pembelajarannya menanyakan, siapa yang mau wis sholat subuh, siapa yang tidak. Itu akan mendorong anak-anak yang tidak sholat subuh akan keinginan untuk disapa oleh gurunya. Aku yang sholat itu ternyata disapa, ditanyakan dan sebagainya. Dengan adanya itu anak termotivasi. Demikian juga ketika hafalan-hafalan sholat, bacaan-bacaan sholat itu pun juga anak-anak yang belum hafal akan melihat, loh, koncoku wis do apa bae, aku kok urung. Nah, ini juga akan memotivasi untuk anak. Dengan demikian anak memiliki kemampuan di dalam mengembangkan dirinya dengan pembiasaan yang dilakukan oleh Pak Asrori sebagai pembimbing pendidikan agama Islam di SD Negeri Bulu Kandil ini. Ya, kedepannya sesuai dengan visi dari SD Negeri Bulu Kandil bahwa mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa itu akan terwujud, salah satu visinya itu, dan itu tidak akan mudah kita lakukan, kita capai dengan serta-merta. Nanti kelak yang akan menuai itu adalah anak-anak kelak ketika sudah keluar dari Bulu Kandil, justru dia akan terbentuk otomatis dengan pembiasaan-pembiasaan yang selalu kita lakukan di sekolah ini. Semangat Pak Asrori, lanjutkan apa yang sudah penjenengan
lakukan untuk SD Negeri Bulu Kandil umumnya dan khususnya untuk peningkatan iman anak yang beragama Islam. Teruskan, tidak hanya pada waktu masa orientasi ini, tetapi lanjutkan terus dan terus sehingga visi kita bisa terwujud. Ya. Dan dengan kerjasama kita semuanya stakeholder dari SD Bulu Kandil ini yang selalu juga mendampingi bersama-sama orang tua, komite itu juga sangat membantu kita di dalam mewujudkan visi SD Negeri Bulu Kandil ini. Saya kira ini yang bisa saya aturkan dalam memberikan masukan atau arahan dari kegiatan yang sudah dilakukan Pak Asrori selama masa orientasi ini, dan saya berharap lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam bahagia. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Rima Harti Tiastuti Sarjana Pendidikan atas arahan yang telah diberikan. Untuk acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar kepada Ibu Rima Harti Tiastuti Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Sip. Ya, Bu. Motor non, Bu. Foto dek Bromo. Sini. Pak. Ya, semangat aja. Boleh, Bun. Ya. Terima kasih. Untuk berikutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, semoga kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ini dapat meningkatkan implementasi ajaran agama Islam murid SD Negeri Bulu Kantil, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat meningkatkan menuju visi misi SD Negeri Bulu Kantil yang lebih maju dan jaya lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Demikian acara seminar ini kita tutup dengan Alhamdulillah. hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.